Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info unit hari ini ada Carry Caretta tahun 2001. Ini yang Adiputro. Nah, jadi kita akan review kondisi unitnya, mobil ini seperti apa. Cuman yang menjadi bahan pikiran kemarin, kita masih punya Zebra 13. Ini yang versi pintu kupu-kupu. Tapi kita akan cek unitnya besok. Hari ini kita fokus di Carry Caretta 2001. Bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Nah, kalau mobil tua seperti ini tuh kalau ditutup pintunya masih bunyi celing. Kalau dicek pun bodinya dia masih ngaleng seperti ini. Dari bodi-bodi juga depan, samping, muter mobil ini tuh masih ngaleng. Jadi kalau mobil Carry Adiputro seperti ini kan bagian depan, samping sampai sebelah sini ini kan dia masih bawaan pabrikan. Nah, baru untuk bagian belakang itu dia bikinannya karoseri. Jadi rata-rata memang untuk bagian belakang seperti ini itu sudah ada sedikit naik dempul karena bukan full press body. Ya, cuman untuk unit ini masih asik loh. Suaranya itu masih cukup ngaleng depan sampai belakang, bodinya pun masih lempeng. Nah, kalau kita cek biasanya untuk mobil itu bagian depannya dulu. Kayak sebelah sini nih. Nah, ini untuk totok depannya itu masih ngaleng, masih bagus. Karoserinya Adiputro seperti ini. Untuk lampu kanan dan kiri itu masih ori. Dia masih pakai Koito asli Japan. Grill-grill depan seperti ini masih bagus. Ada logo emblem Suzuki juga masih terpasang rapi. Untuk bumper juga masih rapi, masih bagus. Ini unitnya tahun 2001. Platnya R, R-nya ini R Wangon Banyumas ya. 1000 cc tahun 2001. Pajaknya ini bulan 12, habis masa plat 2025. Terus untuk pajak per tahun ini kemarin habis 710.000. Jadi ini tergolong pajaknya murah banget. Nah, makanya masih tergolong mobil seperti ini tergolong Motuba yang worth it. Ya, kenapa? Karena ini mobil tua bangka aliasnya, tapi dikendarai itu masih cukup nyaman, suspensi enak, terus BBM yang pasti irit, kemudian spare part mudah banget dicari dan perawatannya pun simple karena ini masih karburator. Nah, kalau mobil seperti ini natnya di mana? Ini nih. Kalau kita lihat untuk kalau mobil ini yang masih ngaleng, intinya nat depan seperti ini tuh masih lempeng. Dia masih lempeng, nggak ada gelombang. Jadi kalau dia emang udah pernah naik dempul daerah sini, itu natnya itu udah bergelombang. Dan ini natnya masih lempeng, masih bagus. Totoknya pun masih cukup ngaleng. Kalau talang-talang sebelah sini juga masih rapi, nitiknya juga masih kelihatan, gitu ya. Nah, ada yang lupas daerah sini. Ada talang yang lupas dari sini, mungkin kamera juga dari sebelah sini kelihatan ya. Nah, ini talangnya ngelupas, cuman untuk bagian bawahnya itu masih nitik. Nah, kalau bagian bawah seperti ini tuh masih nitik, masih bagus, masih kelihatan gitu. Untuk bagian belakang itu masih rapi, masih bagus. Berarti yang lupas itu daerah depan, seperti ini. Kalau mobilnya ini sih dilihat secara keseluruhan, tongkrongannya masih keren. Tongkrongannya masih oke, ditopang sama velg yang racing. Jadi kalau mobil seperti ini pakai velg racing kelihatan lebih gagah. Velgnya pakai ring 13, keempat-empatnya velgnya sama. Untuk bannya itu masih cukup tebel, depan seperti ini, kondisi belakang seperti ini. Untuk bannya itu tahun 2020. Nah, ini untuk bannya bisa dicek tahunnya 2020. Nah, ini ya. Jadi bannya tahun 2020. Kalau bodi, insya Allah mobil ini bodinya masih lempeng, masih enak dilihat. Kalau dilihat nut bodi seperti ini nutnya juga masih lempeng, masih bagus gitu. Kalau tanya goresan-goresan karena mobil tua, itu pasti ada ya. Jadi nggak mulus-mulus banget lah. Intinya namanya mobil bekas, tetap ada plus minusnya. Nah, untuk karet-karet seperti ini juga masih bagus. Karetnya masih bagus, masih rapi, karet belakang juga masih rapi. Untuk tipe Caretta seperti ini, jendelanya masih geser seperti ini ya. Nah, kayak kijang-kijang lama tahun 90-an, kan masih seperti itu. Kemudian pintunya kan tadi kita ketok masih ngaleng ya. Nat-natnya juga masih bagus. Kita cek juga untuk sileran pintu. Nah, untuk sileran pintu seperti ini masih bawaan pabrikan, ini masih aslinya sampai ke bagian bawah. Aman, nggak ada keropos. Daerah sini sama sini itu biasanya yang sering keropos. Dan ini masih aman, sambungan pabrikan seperti ini masih ada orisinilnya. Sampai bagian belakang seperti ini sambungan bawaan
mobil itu masih ada, jadi nggak ada bekas reparasi. Slideboard seperti ini juga masih rapi, sampai ke lantai masih utuh. Bagian bawah sampai ke seal depan itu masih utuh. Nanti kita cek juga yang sebelah kiri. Nah, asiknya lagi, mobil ini itu interiornya masih ori. Jadi kayak jok-jok seperti ini ori. Joknya masih ori, masih bagus, pakai bludru seperti ini gitu. Nggak ada sobek juga, masih aman. Untuk backlighting seperti ini atau door trimnya itu masih rapi, masih bagus, terbungkus plastik seperti ini. Terus untuk dashboard juga rapi, dashboardnya aman, nggak ada yang patah, nggak ada yang pecah juga. Setirnya ini pakai Futura. Kita tadi coba jalan, itu speedometer berfungsi normal, temperatur juga normal, indikator bensin juga berfungsi normal. Kalau persneleng masuk 1 sampai dengan 4 mundur itu semuanya oke. Semuanya enak masuknya, nggak ada kendala, gardan juga nggak dengung gitu. Lanjut kita ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang seperti ini kondisinya ya. Jadi karena ini carry kareta, kan terkenal seperti ini, bodinya itu ngapsul. Nah, era-era tahun 90-an sampai tahun 2000 itu masih eranya mobil-mobil yang kapsul seperti ini. Contoh ada Kijang kapsul, Panther kapsul gitu ya. Nah, ini ada carry kareta pun dibikin kapsul seperti ini karena eranya gitu ya. Kalau sekarang tahun 2023 itu eranya yang futuristik, yang lancip-lancip gitulah. Nah, ini memang eranya waktu itu keren banget. Yang perlu kita cek adalah kondisi pintu-pintunya juga dari daerah belakang. Kalau pintu-pintu itu pastikan pintunya masih ngaleng seperti ini. Natnya pun masih dalam, natnya masih ketemu, masih rapi. Karet-karet seperti ini pun masih rapi, nggak ada yang ngelupas. Nah, untuk area sini aja nih, ini ada cat yang ngelupas daerah sini. Kondisinya seperti ini. Nah, teman-teman kiranya masih bisa memaklumi untuk kondisi mobil tua, kondisinya seperti ini. Yang pasti kalau kondisi full original, harganya pun menyesuaikan gitu ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Untuk harga nanti kita cantumkan di di deskripsi juga ada. Terus kemudian di video di bawah juga ada gitu ya. Kita buka pintu belakang, cek silerannya. Nah, untuk silerannya ini masih rapi, bagian bawah muter. Itu ya. Door trim seperti ini juga untuk bawah, untuk belakang ini masih rapi juga. Nah, untuk bagian belakang seperti ini masih rapi. Biasanya ini bladus gitu ya. Nah, untuk jok belakangnya seperti ini kondisinya. Jok belakangnya juga masih rapi, masih enak dilihat, nggak ada sobek, bersih juga. Plafon seperti itu ya. Plafonnya rapi. Plafonnya nggak ada yang bolong, nggak ada yang kendor. Kalau mau dibersihin lebih jereng lagi. Nah, ini untuk lantai-lantainya, wah ini peredamnya pakai keset nih ya, bahan keset gitu ya. Ya, cuman untuk lantai-lantai ini masih cukup rapi, masih aman. Kalau untuk bagian belakang, bumper ini juga rapi, dia nggak ada bekas insiden dari belakang. Pilar-pilarnya juga masih utuh, hanya ada yang ya memang sedikit ngelupas seperti ini ya, karena yang namanya dempul, lama-kelamaan seiring umur, ya pasti harus dirawat seperti itu kondisinya. Nah, sekarang lanjut ke yang sebelah kiri. Ini pintu belakang pun kita tutup masih enak. Nah, masih celing juga. Pilar pilar C masih bagus. Body-body itu muter masih ngaleng ya. Nah, pintunya itu masih ngaleng ke empat-empatnya, 1, 2, 3, 4 sama belakang. Nah, untuk body sebelah sini memang yang namanya karoseri pasti nggak sengaleng pintu. Ya, karena ini buatan karoseri, kalau pintu masih bawaan pabrikan. Ceritanya seperti itu gitu ya. Saya sendiri belum ketemu sama orang karoseri. Jadi dari informasi yang kita dapatkan, dari pengalaman kita menemukan mobil-mobil seperti ini, kurang lebih seperti itu. Bodi depan ini masih bagus, natnya masih ketemu, masih nyambung. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, tidak ada nyemek-nyemek alias gelombang alias dempul-dempul yang tidak rapi. Ini masih bagus. Jadi cacatnya juga masih cukup bagus seperti ini. Kondisi talang untuk yang sebelah kiri. Nah, talang yang kiri kondisinya seperti ini ya. Kalau dari samping ini masih cukup rapi, dari belakang rapi. Nah, ada temuan kalau untuk area sini ya. Nah, ini memang sering terjadi untuk daerah sini seperti ini. Ini dempul ngelupas. Jadi untuk talangannya seperti ini kondisinya ngelupas daerah sini. Nah, ini perlu diperbaiki gitu ya. Jadi istilahnya kita PR lah, perlu dirapikan. Ya, karena ini mobil kan ya jujur aja nggak sesempurna mobil-mobil yang memang sudah kelas-kelas kolektor. Ya, ini masih kelas yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Harganya pun masih cukup terjangkau.
Nah, kita lanjut untuk yang bagian tengah. Nah, kita cek untuk bagian tengah, joknya pun masih bagus. Untuk tengah, joknya masih rapi. Ini masih pakai bludru seperti ini ya. Jadi mobil-mobil yang pakai interior original bludru seperti ini kelihatan lebih mewah. Kalau menurut saya pribadi, ya terserah pendapat masing-masing ya. Bisa jadi teman-teman sukanya yang pakai apa namanya vinil seperti itu yang di cover. Tapi kalau saya pribadi sukanya yang orisinil. Kalau pintu-pintu seperti ini masih cukup rapi. Nah, pintu list pintu seperti ini cukup rapi. Ada sileran bagian bawah seperti ini, gitu ya. Nah, untuk backlighting seperti ini masih rapi, terbungkus plastik. Keempat-empatnya kondisinya masih bagus, gitu ya. Lantai-lantai bagian sini, lantainya masih cukup rapi, masih aman. Terus kemudian, nah ini untuk interior ya. Nah, ini untuk kondisi interior masih bagus. Kalau plafon juga udah kelihatan rapi, dari tengah juga rapi, belakang juga rapi. Nah, sekarang kita cek untuk bagian sebelah kiri depan. Untuk kiri depan sileran pintu masih utuh karena ini pintu pabrikan, jadi kita bisa ngecek sileran seperti ini. Nah, sileran seperti ini masih rapi, door trimnya juga masih terbungkus plastik seperti ini. Slebor-slebornya juga masih rapi, sambungan-sambungan seperti ini masih kelihatan aman, bebas bebas korosi ya. Dari depan sini juga masih bagus. Joknya yang pasti keseluruhan masih pakai bludru seperti ini, jadi kelihatan rapi dan mewah, gitu ya. Nah, dashboard yang sebelah kiri juga masih rapi. Kisi-kisi AC seperti ini aman, nggak ada yang patah. Mobil ini nggak pakai AC ya, jadi pakainya kipas angin seperti ini, ada audionya. Nah, lanjut kita untuk ngecek bagian mesin. Kita nyalakan suaranya, kita dengerin mesinnya bagaimana, nanti kita cek juga asap knalpot. Kita udah buka mesinnya, ini kan carry 10, jadi mesinnya di bawah jok depan seperti ini. Makanya kadang-kadang kalau yang kurang peredam itu, jadi yang sering bisa dirasain itu teman-teman punggungnya jadi anget gitu, yang punya penyakit encok itu bisa buat terapi gitu ya. Olinya kita cek, kita pastikan nggak ada nyampur aerator sama oli mesin ya. Untuk warna oli ini masih bagus, dia warnanya kalau nggak kuning kemasan ya warna hitam seperti ini ya. Kalau hitam udah tua, kalau kuning itu berarti masih bagus. Nah, jadi untuk olinya ini masih bagus kondisinya, dalam arti nggak ada ciri-ciri oli mesin kecampur sama air radiator. Kemudian kalau dari mesin seperti ini kondisinya dia cukup kering, nggak ada rembesan-rembesan oli. Dari bagian atas itu aman. Nah, sekarang kita langsung aja kita nyalain mesinnya, kita starter, kita dengerin suaranya gitu. Nah, starternya itu enteng banget, starternya enteng, mesinnya juga stasioner enak, kita geber juga enak. Nah, kita geber suaranya pun masih anteng, suaranya masih enak, nggak ada suara-suara metal gitulah, nggak ada suara-suara yang mencurigakan. Jadi ini mesinnya itu masih aman, raungannya pun masih enak, tenaganya pun masih oke. Nah, sekarang kita coba geber, kita cek untuk asap knalpot, ada ngasap putih nggak? Gimana? Aman ya. Jadi mesinnya itu nggak ada suara-suara yang aneh-aneh, mesinnya masih anteng, digeber pun masih enak, asap knalpot pun nggak ada asap putih. Jadi kalau mobil itu ada asap putih, itu bisa jadi udah tanda-tandanya dari ring shaker atau seal flap itu udah kena, dan itu harus diperbaiki ya. Karena kalau nggak diperbaiki, lama-lama oli terkuras, habis, lama-lama shaker pun kena, yang lain pun bisa ikut kena, jadi parah gitu. Sekarang kita tinggal cek untuk kolong-kolong ya. Kita cek sasis sama slebor. Ini untuk slebor yang sebelah kanan belakang. Slebornya kondisinya masih utuh, aman, nggak ada yang kropos. Sekarang kita cek juga untuk slebor depan. Kita cek juga untuk slebor depan sebelah kanan. Slebor depan kanan itu pun kondisinya masih rapi, aman, nggak ada keropos gitu ya. Kalau shockbreaker juga nggak ada rembes-rembes oli, masih aman. Biasanya yang keropos daerah sini ini masih aman, dia masih rapi. Kita cek juga untuk yang sebelah kiri. Nah, kita cek yang sebelah kiri ini slebornya masih aman, masih bagus, nggak ada yang keropos. Shockbreaker juga masih aman, nggak ada yang rembes. Kita cek juga untuk slebor yang sebelah kiri, sekalian sasis ya. Nah, sasis yang belakang ini masih bagus, slebor-slebor juga untuk bagian sebelah
kiri, belakang itu masih bagus juga, masih oke. Nah sekarang tinggal sasis tengah gitu ya. Yang rawan keropos itu adalah sasis tengah. Nah kita sekarang cek sasis tengah yang sebelah kiri ya. Nah ini untuk sasis tengah yang sebelah kiri, kondisinya masih rapi, aman, nggak ada keropos gitu. Nah itu untuk bagian karter juga aman, nggak ada netes oli, hanya kotor aja ya. Gearboxnya juga aman, nggak ada rembes-rembes oli. Nah ini untuk yang sasis sebelah kanan, kondisinya juga masih bagus, masih rapi, masih utuh juga. Oke, ada yang kelupaan kita untuk yang terakhir itu cek cek lantai depan kiri. Nah lantai depan kirinya pun masih cukup rapi. Untuk urusan mobil tahun 2000 seperti ini masih cukup rapi, yang kanan juga masih cukup rapi. Jadi mungkin seperti itu ya, kita udah ceritakan kondisi dari mobil Carry Caretta tahun 2001 ini, dari pajaknya, dari bodi-bodinya, sasis sampai ke mesin, kemudian yang lain-lain. Jadi kalau untuk kondisi dari mobil ini ada yang terlewat, ada yang teman-teman yang mau ditanyakan bisa komentar di kolom komentar. Kalau enggak hubungi nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi. Mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi